Di sebuah desa terpencil bernama Rembang, hidup seorang petani tua bernama Pak Darma. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung miskin. Rumahnya kecil dan reyot, berdinding bambu yang mulai lapuk, beratap rumbia, dan bocor saat hujan. Setiap malam, ia tidur di atas tikar tua tanpa kasur, ditemani udara dingin dan kesunyian. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur atas kehidupannya. Pak Darma adalah seorang pekerja keras. Setiap pagi, ia pergi ke sawah milik Pak Lurah Banu untuk bertani. Namun, keberuntungannya sering tidak berpihak. Panen yang gagal akibat cuaca buruk dan serangan hama membuat hasil sawahnya tidak seberapa. Pak Lurah hanya memberi bayaran kecil, cukup untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Desa Rembang dikelilingi oleh hutan lebat. Penduduk desa sering berburu atau mencari kayu di hutan untuk tambahan penghasilan. Namun, Pak Darma terlalu tua untuk berburu. Ia mengandalkan sawah sebagai satu-satunya sumber nafkahnya. Tetangga-tetangga memandangnya sebagai pria yang gagal, tetapi Pak Darma tidak peduli. Tetapi setiap manusia punya batas sabarnya. Di usianya yang sudah kepala 5, Pak Darma merasa hidupnya seperti lingkaran yang tak berujung. Setiap malam ia termenung di depan rumah, memikirkan nasibnya. Apakah kehidupan ini hanya akan seperti ini sampai aku mati? Pikirnya. Harapan kecil tetap ada di hati Pak Darma. Meskipun hidupnya sulit, ia percaya bahwa suatu hari nanti nasibnya akan berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa perubahan besar itu akan datang dari tempat yang tidak terduga. Hari itu, langit cerah, tetapi hati Pak Darma gelap. Ia dipanggil oleh Pak Lurah Banu ke rumahnya. Dengan nada dingin, Pak Lurah berkata, "Pak Darma, mulai hari ini kamu tidak usah ke sawah lagi. Aku sudah menemukan pemuda lain yang lebih kuat untuk menggarap sawahku." Kata-kata itu menusuk hati Pak Darma seperti pisau. Pak Lurah memberikan sisa bayaran Pak Darma, beberapa lembar uang lusuh yang tidak seberapa. "Ini sisa upahmu. Mulai sekarang, urusanmu dengan sawahku selesai," tambah Pak Lurah tanpa ekspresi. Pak Darma menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Usianya yang tua membuatnya merasa tidak berharga di mata orang lain. Setelah meninggalkan rumah Pak Lurah, Pak Darma berjalan perlahan menuju pasar desa. Dengan uang di kantongnya, ia ingin membeli sekantung beras untuk makan malam. Namun, matanya tertuju pada sebuah kapak tua di toko perkakas. Kapak itu terlihat kokoh meskipun sudah berkarat. "Mungkin aku bisa mencari kayu di hutan," pikirnya. Setelah menawar dengan penjual, Pak Darma akhirnya menukar seluruh uangnya untuk membeli kapak itu. Dengan hati berat, ia pulang ke rumah, membawa kapak yang menjadi harapan barunya. Malam itu, Pak Darma merenung. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia bertekad untuk mencoba bertahan, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, Pak Darma bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika ia memulai perjalanannya ke hutan. Dengan membawa kapak barunya, ia melangkah mantap, meskipun tubuhnya terasa lelah. Kabut pagi masih menyelimuti pepohonan, menciptakan suasana yang tenang namun misterius. Hutan di sekitar desa Rembang terkenal lebat dan penuh bahaya. Banyak orang takut masuk ke dalamnya karena cerita tentang binatang buas dan jebakan pemburu. Namun, Pak Darma tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari kayu untuk dijual demi bertahan hidup. Saat sedang berjalan di tengah hutan, Pak Darma mendengar suara rintihan kecil. Ia berhenti dan mencoba mencari sumber suara itu. Tidak lama kemudian, ia menemukan seekor singa kecil berbulu emas yang terperangkap dalam jebakan kawat pemburu. Singa itu terlihat lemah dan terluka. Hati Pak Darma tersentuh. Ia tahu singa itu adalah makhluk langka. Mungkin bisa dijual untuk mendapatkan uang. Namun, ia tidak tega melihat penderitaannya. Dengan hati-hati, ia melepaskan jebakan itu dan membebaskan singa emas tersebut. Setelah bebas, singa emas itu berdiri dan menatap Pak Darma. "Terima kasih," kata singa itu dengan suara lembut, membuat Pak Darma terkejut. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, singa itu berlari masuk ke dalam semak-semak, meninggalkan Pak Darma yang masih tertegun. Setelah singa emas menghilang, Pak Darma berdiri di tempat itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa aneh mendengar suara dari seekor binatang, tetapi ia juga merasa lega telah membantu makhluk itu. Dengan perlahan, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari kayu.
Saat ia hendak memotong pohon pertama, sesuatu yang ajaib terjadi. Kapak tua yang ia beli di pasar tiba-tiba berubah menjadi emas murni. Pak Dharma tidak percaya pada matanya sendiri. Ia mengusap-usap kapak itu, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Apa ini hadiah dari singa emas tadi? Pikir Pak Dharma. Ia memandangi kapak itu dengan rasa haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti orang yang diberkati. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk pulang dan mencari tahu apa yang bisa ia lakukan dengan kapak emas itu. Di perjalanan pulang, Pak Dharma merasa hidupnya mulai berubah. Ia membayangkan bagaimana kapak itu bisa mengubah nasibnya. Namun, di balik kegembiraan itu, ia juga merasa sedikit takut. Apakah kekayaan ini akan membawa kebahagiaan atau malah bencana? Tanyanya dalam hati. Setibanya di rumah, ia menyimpan kapak emas itu dengan hati-hati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Dharma tidur dengan senyuman di wajahnya. Keesokan harinya, Pak Dharma membawa kapak emas itu ke pasar desa. Ketika para pedagang melihat kapak tersebut, mereka terkejut. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai berebut untuk membelinya. Harga yang ditawarkan semakin tinggi, hingga seorang pedagang kaya membeli kapak itu dengan harga yang fantastis. Dengan uang hasil penjualan kapak emas, Pak Dharma melunasi semua hutangnya. Ia juga membeli tanah baru, hewan ternak, dan memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Kehidupan Pak Dharma berubah drastis. Ia yang dulu miskin kini menjadi salah satu orang terkaya di desa Rembang. Penduduk desa yang dulu meremehkannya kini mulai menghormatinya. Mereka kagum melihat perubahan hidup Pak Dharma. Namun, Pak Dharma tetap rendah hati. Ia membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan dan tidak lupa bersyukur atas rezeki yang ia terima. Tidak lama kemudian, Pak Dharma bertemu dengan seorang gadis muda bernama Sinta. Sinta adalah seorang wanita cantik yang terpesona oleh kebaikan hati Pak Dharma. Mereka pun menikah dalam sebuah pesta sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan baru Pak Dharma juga membawa tantangan baru. Meskipun ia kaya, ia harus belajar menghadapi ujian yang datang bersama kekayaan. Bagaimana ia menghadapi ujian tersebut? Itu baru permulaan cerita. Setelah menikah, kehidupan Pak Dharma berubah semakin baik. Sinta, istrinya, adalah wanita muda yang ceria dan penuh semangat. Mereka sering berjalan bersama di sekitar desa, menikmati kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Penduduk desa mulai melihat pasangan itu sebagai simbol cinta dan keberuntungan. Namun, seperti semua pasangan, mereka juga menghadapi tantangan. Sinta yang terbiasa hidup sederhana mulai terpikat oleh kemewahan. Ia meminta pakaian baru, perhiasan, dan berbagai barang mahal. Pak Dharma, yang sangat mencintai istrinya, selalu berusaha memenuhi permintaannya. Hari demi hari, tabungan dari kapak emas mulai menipis. Meskipun Pak Dharma tidak mengeluh, ia mulai merasa tertekan. Ia tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak hanya bergantung pada harta, tetapi juga pada pengertian satu sama lain. Namun, Sinta tampaknya belum menyadari hal itu. Sinta kemudian meminta sesuatu yang lebih besar, sebuah kalung berlian untuk anak mereka yang akan lahir. Permintaan ini membuat Pak Dharma bimbang. Ia tahu bahwa uang mereka tidak cukup, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan istrinya. Ia mulai memikirkan cara untuk memenuhi permintaan itu. Malam itu, Pak Dharma duduk sendirian di depan rumahnya. Ia teringat pada singa emas yang pernah ia temui di hutan. Apakah ia harus kembali ke hutan untuk mencari bantuan? Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mempertimbangkan pilihan itu. Permintaan Sinta akan kalung berlian menjadi puncak ujian bagi Pak Dharma. Ia mencoba menjelaskan kepada istrinya bahwa mereka harus hidup lebih hemat. "Sinta, mungkin kita bisa menunggu dulu sampai tabungan kita cukup," katanya lembut. Namun, Sinta menunjukkan wajah kecewa. "Bukankah kamu pernah membawa emas? Mengapa sekarang kamu ragu?" Kata-kata Sinta membuat Pak Dharma merasa bersalah. Ia mencintai istrinya dan ingin membahagiakannya. Namun, ia juga tahu bahwa kekayaan yang didapatkan dari singa emas adalah ujian, bukan hadiah tanpa syarat. Dalam kebimbangan itu, ia memutuskan untuk kembali ke hutan, meskipun hatinya penuh rasa ragu. Malam itu, Pak Dharma hampir tidak bisa tidur. Ia teringat pesan singa emas tentang keserakahan dan ujian. Apakah ia telah gagal dalam ujian itu?
Ataukah ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya? Ia tidak tahu. Yang pasti, ia merasa bahwa langkah berikutnya akan menentukan nasibnya. Pagi harinya, Pak Dharma bangun lebih awal. Ia mengambil kapak biasa yang masih dimilikinya dan bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Sinta, yang melihat suaminya bersiap, merasa senang. Ia yakin bahwa Pak Dharma akan kembali dengan sesuatu yang lebih berharga. Dengan langkah pelan namun pasti, Pak Dharma masuk ke hutan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi semua itu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ketika Pak Dharma masuk kembali ke hutan, suasananya terasa berbeda. Hutan yang dulu memberinya harapan kini terasa menakutkan. Ia terus berjalan melewati pohon-pohon besar dan semak-semak yang lebat, mencari jejak singa emas. Namun, hari itu, hutan tampak sunyi. Tidak ada suara binatang, hanya angin yang berbisik di antara dedaunan. Setelah berjam-jam mencari, Pak Dharma akhirnya menemukan jejak kaki singa emas. Jejak itu membawanya ke sebuah danau kecil yang airnya jernih seperti kaca. Di tepi danau, ia melihat bayangan singa emas sedang berbaring. Namun, kali ini, singa itu tampak lebih besar dan lebih berwibawa. Singa emas membuka matanya dan menatap Pak Dharma. "Mengapa kamu kembali?" tanya singa itu dengan suara yang tenang. Pak Dharma menundukkan kepalanya. "Aku kembali karena istriku ingin sesuatu yang tidak bisa aku berikan. Aku tidak ingin mengecewakannya," jawabnya jujur. Singa emas mengangguk pelan. "Kamu telah melupakan pesan yang pernah aku berikan. Kekayaan adalah ujian, dan ujian itu bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang bagaimana kamu menjaga hati dari keserakahan." Kata-kata itu menusuk hati Pak Dharma. Ia merasa malu dan menyesal. Namun, singa emas tidak marah. "Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu bisa menjaga keluargamu dengan bijaksana, maka kebahagiaan sejati akan menjadi milikmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya." Setelah mengatakan itu, singa emas menghilang ke dalam danau, meninggalkan Pak Dharma yang termenung. Pak Dharma pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak membawa apa-apa dari hutan, tetapi ia merasa bahwa ia telah menerima pelajaran yang berharga. Ketika sampai di rumah, Sinta menyambutnya dengan senyuman. Namun, ketika ia melihat bahwa suaminya tidak membawa apa-apa, senyuman itu perlahan memudar. Pak Dharma duduk bersama Sinta dan menceritakan semuanya. Ia berbicara tentang singa emas, ujian kekayaan, dan pentingnya menjaga hati dari keserakahan. Awalnya, Sinta merasa kecewa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami apa yang dikatakan oleh suaminya. "Kekayaan kita mungkin tidak banyak," kata Pak Dharma, "tapi selama kita saling mendukung dan bersyukur, kita bisa bahagia." Kata-kata itu menyentuh hati Sinta. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ada pada barang-barang mewah, tetapi pada cinta dan pengertian di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Dharma dan Sinta mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Mereka berhenti memikirkan kemewahan dan fokus pada kebahagiaan bersama. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih kuat, dan mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Pak Dharma juga mulai membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Dengan cara itu, ia merasa bahwa kekayaannya yang sejati adalah cinta dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Ia akhirnya memahami bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Waktu berlalu, dan kehidupan Pak Dharma kembali ke keseimbangan. Ia dan Sinta hidup dengan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan sehat dan ceria. Anak itu menjadi sumber kebahagiaan baru bagi keluarga kecil mereka. Pak Dharma sering mengingat pesan singa emas. Ia tahu bahwa kekayaan tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang hati yang damai dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Ia berusaha mengajarkan nilai-nilai itu kepada anaknya, agar ia tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Sinta, yang dulu sering meminta hal-hal mewah, kini berubah menjadi istri yang pengertian dan penuh kasih. Ia mendukung Pak Dharma dalam segala hal dan berusaha menjaga kebahagiaan keluarga mereka. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang penuh cinta dan harmoni. Desa Rembang juga berubah. Dengan kekayaan dan kebijaksanaan Pak Dharma, desa itu menjadi lebih makmur. Banyak orang mengikuti teladannya untuk hidup sederhana dan saling membantu.
Pak Dharma menjadi sosok yang dihormati oleh semua orang. Pada akhirnya, Pak Dharma menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari seorang petani miskin yang sering dihina, ia menjadi orang yang dicintai dan dihormati. Namun, ia tahu bahwa semua itu bukan karena kekayaan, melainkan karena ia belajar untuk bersyukur dan berbagi. Malam itu, Pak Dharma duduk di depan rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia merasa damai. "Terima kasih, singa emas," gumamnya pelan. Ia tahu bahwa ia telah lulus ujian kehidupan, dan kebahagiaan sejati akhirnya menjadi miliknya.